Selamat sore, Bapak Ibu Ya, dan silakan Bu. teman-teman sekalian. Selamat sore, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Suara saya Selamat terdengar sore. ya? Dengar Bu. Iya, Oke, baik. bagus. Perkenalkan, nama saya Maria Francisca. Sehari-hari saya adalah konsultan di bidang MSDM. Ya. Ini kali pertama saya mengikuti event ini dan kali pertama saya bertutur ya. Ini nggak tahu nanti gayanya seperti apa. Mungkin nggak bisa seperti adik Hana ya, gitu ya. Baik, judul yang saya ambil itu adalah masuk dari pintu mereka, keluar dari pintu kita. Cerita ini saya ambil berdasarkan pengalaman saya, ya, yaitu dimulai dengan karir saya yang di bidang SDM. Itu sejak tahun 1991 saya memulai karir ini. Ya. Ternyata 2 tahun kemudian saya ini dipromosikan. Tidak mengerti saya kenapa kok saya dipromosikan menjadi kepala bagian personalia. Sebutan pada tahun itu kepala bagian personalia gitu ya, belum HRD seperti sekarang. Apakah saya happy? Ya pasti happy ya, karena itu mengejutkan. Dan saya juga tidak jelas kenapa saya diangkat begitu. Tapi ternyata saya cukup stres Bapak Ibu. Ya. Bagaimana tidak? Ternyata menjadi kabak personalia itu nggak bisa enak-enakan gitu ya. Banyak sekali masalah yang harus saya hadapi. Dan itu semua adalah akibat masalah-masalah yang ditimbulkan oleh manusia. Ya. Saya harus bertemu dengan banyak orang, dengan banyak tipe, dengan banyak karakter, dan kerumitannya masing-masing. Itu yang ada di kepala saya pada saat itu. Nah, saya akhirnya berpikir, waduh, ini saya ini lost in the jungle ini. Ya. Salah ini, saya dipromosi tapi kok tambah susah begini. Ya. Jelas sesuatu yang berat buat saya pada saat itu. Karena tipe saya ini adalah tipe, mungkin tadi kalau dari Bu Liliana Wong itu, saya tipe kiri gitu ya. Pendiam gitu ya. Malu, introvert cenderungnya ya. Gitu. Nah, saya dari ciut nyali saya melihat banyak permasalahan, apalagi ditambah dengan di perusahaan saya pada saat itu udah 3 kali demo karyawan. Saya diangkat, tapi nanti yang demo-demo ini gimana gitu. Nah, di awal-awal itu banyak sekali permasalahan yang harus saya tangani, termasuk terminasi untuk karyawan yang berdemo pada saat itu. Dengan bekal pengetahuan yang hanya sedikit, dihadapkan pada situasi itu sungguh cukup berat bagi saya. Tapi ternyata Tuhan tidak diam, Bapak Ibu. Karena saya teringat pada saat saya menjadi staf, itu atasan saya pernah memberikan pinjaman buku kepada saya, buku yang bagus. Ya. Saya lupa sebenarnya judulnya, tetapi eh, buku ini ternyata mengandung banyak cerita, memuat banyak cerita yang membuka insight saya bahwa mempersuasi orang itu ada caranya. Gitu. Nah, inilah yang menjadi bekal saya kemudian di karir-karir saya berikutnya, gitu ya. Jadi salah satu cerita yang ingin saya bagikan di event ini adalah cerita tentang matahari dan angin yang sedang bertengkar, gitu ya. Jadi di dalam buku itu disebutkan ada cerita yang dikarang oleh Aesop, ya. Aesop itu pengarang di zaman dulu kala, mungkin 600 tahun sebelum Masehi, gitu ya. Ada matahari dan angin itu sedang bertengkar. Bertengkarnya karena apa, Bapak Ibu? Bertengkarnya karena adu kuat. Jadi mereka ribut, aku lebih kuat begitu. Ya. Kemudian angin berkata kepada matahari bahwa aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat dari kamu. Kau lihat ada orang tua di sana itu yang sedang berpakaian, aku pasti akan bisa lebih kuat dari kamu. Aku akan membuatnya menanggalkan pakaiannya. Itu kata angin. Lalu matahari pun mundur bersembunyi ke balik awan. Si angin menunjukkan kekuatannya. Dia bertiup kencang sekali, hampir seperti tornado, ya. Kalau nggak bisa disebut badai gitu ya. Dia meniup dengan keras. Makin keras dia meniup, ternyata si orang tua ini malah makin kekeh memegang bajunya. Dia betul-betul
memegangi bajunya supaya tidak lepas. Akhirnya angin ini menjadi kehabisan tenaga, lemeslah dia, gitu. Dia lemes, lalu menyerah, give up dia. Nah, sekarang giliran si matahari. Matahari keluar dari balik awan, dia bersinar dengan senyum, gitu ya, gembira, ceria, suasana cerah, gitu. Apa yang terjadi pada si orang tua tadi? Orang tua itu pelan-pelan mengusap keningnya. Ternyata dia berkeringat, gitu. Lalu dia menanggalkan pakaiannya. Nah, tersenyumlah si matahari. Hai angin, lihatlah. Kalau kamu maksa-maksa begitu itu, nggak berhasil. Justru kelembutan dan kesabaran itu dapat membuat orang menjalankan apa yang kita inginkan. Nah, ini kelihatannya cerita sepele ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tapi ini bisa kita praktekkan di dalam seharian kita, di dalam hidup kita. Khususnya saya di dalam pekerjaan saya sebagai konsultan itu, saya harus membawa mindset klien saya, membawa mindset orang-orang yang ada di sekitar saya, yang bekerja dengan saya, agar bisa menjalankan apa yang telah saya berikan atau arahkan itu. Satu contoh, ini bukti bahwa hal ini bisa kita praktekkan. Di masa pandemi kemarin, semua orang usahanya kolaps, ya, semua orang bersedih hati. Ya. Tak luput juga saya mengalami itu. Jadi bisnis saya pada saat itu nyaris hancur gitu. Nah, ada salah satu klien yang baru saya tolong, ya, saya baru kontrak kurang lebih 2 bulan gitu ya. Kontrak saya biasanya 1 tahun, ini baru 2 bulan. Dia harus meliburkan karyawannya karena imbas pandemi ini dan hanya sanggup memberikan gaji 50%. Gitu. Itu di awal-awal pandemi. Jadi artinya pada saat itu belum ada acuan-acuan atau pedoman yang jelas dari pemerintah. Kita tahu semuanya bahwa pemerintah juga kalang kabut pada saat itu. Jadi tidak ada pedoman dari Menteri Tenaga Kerja lah yang apa itu belum ada. Itu. Akhirnya semua bisa saya bantu, saya berikan arahannya dan bisa dieksekusi dengan lancar gitu. Tapi gilirannya setelah semua itu selesai, dokumentasi dan segala macamnya selesai, beres, karyawan menerima semuanya, mereka rencana masuk di bulan Juli. Tapi ternyata pandemi juga belum berakhir. Ya. Nah, setelah dokumentasi tadi selesai, si business owner minta bicara dengan saya. Ibu, bagaimana dengan kontrak kita? Kan kita ini sekarang nggak ada kegiatan. Ket saya. Waduh, celaka ini buat saya gitu ya. Lumayan nih ini ya. Fee-nya lumayan lah gitu ya. Terus dia bertanya, jadi kontrak kita bagaimana Bu? Apakah kita bisa menghentikan karena kita nggak ada kegiatan? Saya sadar bahwa waduh ini bahaya. Saya nggak dapat income ini kalau sudah ini. Karena beberapa klien yang lain juga sudah kolaps dan menghentikan kontraknya. Akhirnya saya berpikir cepat, Bapak. Saya mencoba mencari. Jadi dari inspirasi insight yang saya miliki tadi, saya mencari bahwa apa yang kira-kira positif yang bisa saya sumbangkan kepada si business owner ini. Akhirnya saya melihat peluang, ya, saya bilang ke dia, Bapak dan Ibu, mohon dipikirkan kembali. Ya, saya tentunya tidak bisa menolak kalau Bapak dan Ibu akan menghentikan kontrak ini, karena kita sama tahu bahwa situasi sangat sulit pada saat ini. Gitu. Tetapi dalam kacamata saya melihat peluang sebenarnya dalam kondisi ini. Ketika Bapak Ibu ini tidak berkegiatan perusahaannya, karyawan juga sudah tidak beraktivitas, maka justru peluang inilah bisa diambil untuk membimbing timnya Bapak Ibu. Gitu. Ini mohon dipikirkan. Karena kalau pada situasi normal, justru menurut saya tim Bapak Ibu akan kesulitan karena pekerjaannya sangat padat. Gitu. Jadi izinkan saya kalau Bapak Ibu berkenan bisa tetap mendampingi. Mereka meminta waktu. Oke, tapi akhirnya ternyata dari apa yang saya katakan itu, saya tidak menonjolkan
kebutuhan saya gitu ya. Jadi saya memberitahukan seperti itu dengan tulus. Silahkan dipikirkan. Akhirnya ternyata keputusannya happy ending buat saya. Jadi beliau dengan bijak tetap menjalankan kontrak ini dan tetap mengikuti, dan ajaibnya adalah bahwa kontrak saya malah diperpanjang. Jadi itu cerita saya, diperpanjang lagi 1 tahun ke depan. Luar biasa bagi saya. Semoga cerita ini menginspirasi Bapak Ibu, dan ingatlah bahwa ketika kita bermasalah dengan manusia, ingatlah bahwa kita bisa masuk dari pintu mereka dan keluar dari pintu kita. Terima kasih, semoga menginspirasi.